Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan nikmatnya sehingga kita masih dapat merasakan nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat lainnya. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nantinya kita di yaumil mahsyar mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Raja Abdul Amin. Saya dari program studi komunikasi penyiaran Islam. Di sini, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah teori komunikasi di bawah dosen pengampu Ibu Nova Dwiyanti MKomI. Di sini, saya akan membahas mengenai teori difusi inovasi serta teori jarum hipodermik, di mana video ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester. Baiklah, kita masuk ke materinya. Yang pertama, teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi muncul pada tahun 1903 oleh sosiologi Prancis, yakni Gabriel Tarde, yang memperkenalkan kepada publik kurva difusi berbentuk S. Kurva ini menjelaskan bahwa suatu inovasi dilakukan oleh seorang diperhatikan melalui dimensi waktu. Dalam kurva tersebut terdapat dua buah sumbu, yakni sumbu yang menjelaskan tingkat adopsi dan sumbu yang menjelaskan dimensi waktu. Sementara itu, Roger mendefinisikan divisi inovasi sebagai proses sosial yang mengkomunikasikan informasi tentang ide baru yang dipandang secara subjektif. Makna inovasi dengan demikian perlahan-lahan dikembangkan melalui sebuah proses konstruksi sosial, di mana teori difusi inovasi pada esensinya menjelaskan bagaimana sebuah gagasan dan ide baru dikomunikasikan pada sebuah kultur atau kebudayaan. Bahwa teori ini berfokus pada bagaimana sebuah gagasan atau ide baru dapat dan dimungkinkan diadopsi oleh suatu kelompok sosial maupun kebudayaan tertentu. Konsep dari difusi inovasi, yakni tujuan utamanya dari difusi inovasi yaitu mengadopsi suatu inovasi yang terdiri dari gagasan, ilmu pengetahuan, serta teknologi, baik oleh individu maupun kelompok sosial. Oleh karenanya, Roger mengemukakan bahwa terdapat 4 karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi tingkat adopsi dari individu maupun kelompok sosial tertentu. Yang pertama, keuntungan relatif atau relative advantage. Keuntungan relatif adalah bagaimana suatu inovasi yang baru ini dapat dikatakan lebih baik dari inovasi sebelumnya. Tolak ukurannya adalah bagaimana seorang adopter merasakan langsung dampak dari inovasi tersebut yang menjadikannya puas. Semakin besar keuntungan yang dirasakan, maka akan menjadikan inovasi tersebut semakin cepat untuk diadopsi oleh suatu kelompok. Yang kedua, kesesuaian, yakni compatibility. Kesesuaian berkaitan dengan bagaimana suatu inovasi itu dapat dikatakan sesuai dengan kondisi masyarakat, kebudayaan, dan nilai-nilai dalam masyarakat tersebut. Serta tentu saja apakah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jika sesuai dengan apa yang disebutkan, maka suatu inovasi itu akan mudah diadopsi. Bila mana tidak, maka sebaliknya akan sulit diadopsi. 3. Selanjutnya, kerumitan, yakni complexity. Kerumitan berkaitan dengan beberapa rumit suatu inovasi dapat dipahami dan dijalankan oleh adopter. Semakin rumit, tentunya akan semakin sulit untuk diadopsi. Begitu pula sebaliknya. Semakin mudah dipahami, maka inovasi tersebut akan semakin mudah untuk diadopsi. Selanjutnya, dapat diuji coba, yakni
Triability. Suatu inovasi akan lebih mudah diadopsi manakala inovasi tersebut dapat diuji cobakan dalam kondisi sebelumnya, bahwa suatu inovasi tersebut sesuai atau tidaknya dapat segera diketahui manakala dapat dilihat melalui suatu uji coba. Dengan uji coba, para adopter dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari inovasi tersebut sebelum diadopsi seluruhnya. Selanjutnya kita masuk ke elemen teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi terdiri dari 4 elemen, yakni yang pertama adalah inovasi. Inovasi adalah dapat diartikan sebagai gagasan atau ide untuk menciptakan suatu hal yang dianggap baru oleh seseorang. Inovasi dapat dikatakan sebagai suatu hal yang baru atas dasar bagaimana pandangan orang mengatakan bahwa ide, gagasan, tindakan itu merupakan hal yang baru. Kedua, saluran komunikasi, yakni suatu inovasi dapat diadopsi oleh seseorang apabila inovasi tersebut dikomunikasikan atau disampaikan kepada orang lain. Saluran komunikasi yang dimaksud di sini juga disesuaikan dengan siapa yang disetujui dari inovasi tersebut. Jika inovasi ditujukan kepada masyarakat secara luas, maka saluran yang digunakan tentu saja saluran komunikasi massa. Jika yang dituju individu, maka saluran yang digunakan adalah saluran komunikasi personal. Selanjutnya, jangka waktu. Jangka waktu merupakan suatu dimensi waktu yang dimulai dari proses inovasi itu dikomunikasikan atau disampaikan kepada seseorang sampai kepada keputusan untuk mengadopsi suatu inovasi tersebut. Selanjutnya, dan terakhir, sistem sosial, di mana sistem sosial merupakan kumpulan unit-unit sosial yang membentuk suatu ikatan dalam kehidupan sosial. Sistem sosial terdiri atas unit-unit yang memiliki perbedaan secara fungsional maupun berikat atas tujuan yang dikehendaki bersama. Sistem sosial ini kiranya menjadi sasaran bagi inovasi dan merekalah yang menjadi pihak yang menerima maupun menolak suatu inovasi ini. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan pengambilan keputusan inovasi. Tahap munculnya pengetahuan. Ketika seseorang memahami bagaimana suatu inovasi itu bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya, maka seseorang tersebut akan lebih mudah untuk mengadopsi suatu inovasi. Oleh karenanya, suatu inovasi disampaikan atau dikomunikasikan yang pertama adalah agar seorang mengetahui dan memahami bagaimana manfaat inovasi tersebut. Selanjutnya, tahap persuasi. Pada tahapan ini, individu atau kelompok sosial mulai menunjukkan suatu sikap terhadap inovasi. Dalam hal ini, sikap yang ditunjukkan oleh individu maupun kelompok sosial ini dapat berupa sikap baik maupun sikap yang buruk. Selanjutnya, tahapan ketiga, yakni tahapan keputusan, di mana dalam tahap ini individu maupun kelompok sosial tertentu. Selanjutnya, tahap keputusan. Dalam tahap ini, individu maupun kelompok sosial tertentu telah sampai kepada tahapan pengambilan keputusan terkait sebuah inovasi yang dikenakan kepadanya. Dalam hal ini, inovasi sudah sampai pada tahap diadopsi oleh individu atau kelompok tertentu. Bisa jadi pada tahap ini, seseorang individu maupun kelompok bisa menolak dari inovasi tersebut. Selanjutnya, tahapan implementasi. Di mana pada tahap ini, ketika individu atau kelompok memutuskan untuk mengadopsi suatu inovasi, maka ia akan menerapkan inovasi tersebut dalam kehidupannya. Bila mana inovasi tersebut diterapkan dalam suatu aspek kehidupan, maka individu maupun kelompok tersebut sudah dapat dikatakan sebagai adopter dari suatu inovasi. Dan terakhir, pada tahapan pengambilan keputusan inovasi, yakni tahapan konfirmasi. Dalam tahap ini, individu atau kelompok sudah sampai pada tahap di mana ia mulai mencari penguatan-penguatan terhadap keputusannya terkait menolak maupun menerima suatu inovasi untuk diadopsi. Selanjutnya kita masuk ke kategori adopter dalam teori difusi inovasi. Berikut ini beberapa kategori yang ada di dalam teori difusi inovasi. Antara lain, pertama, inovator.
Tentu, inovator yakni mereka yang pertama kali mengadopsi suatu inovasi. Ciri utama individu tersebut biasanya menyukai tantangan dan berani mengambil resiko serta memiliki kemampuan ekonomi yang mendukung untuk menjadi seorang inovator. Selanjutnya, perintis. Perintis merupakan orang yang bersedia memulai inovasi dalam suatu kelompok. Biasanya, mereka merupakan orang yang terpandang dan memiliki pengikut dalam suatu kelompok sosial. Pengikut dini. Mayoritas pengikut adalah mereka yang secara mayoritas bersama-sama menjadi pengikut awal suatu inovasi. Dan selanjutnya, pengikut akhir. Mayoritas pengikut akhir adalah mereka yang secara bersama-sama menjadi pengikut akhir pada suatu inovasi. Dan selanjutnya, kelompok kolot atau tradisional. Kelompok ini merupakan kelompok terakhir yang paling sulit menerima suatu inovasi, di mana kaum ini merupakan kaum kolot atau tradisional yang sangat sulit menerima perubahan. Manfaat kita mempelajari teori difusi inovasi yakni dengan mempelajari teori ini, seorang pembelajar komunikasi dapat mengetahui bagaimana sebuah inovasi dan pembaharuan dapat diterima maupun ditolak oleh individu maupun kelompok sosial. Dalam hal ini menjadi penting manakala hal ini juga mempengaruhi kehidupan manusia, baik secara individu maupun dalam lingkungan kelompok. Suatu inovasi tetap dibutuhkan oleh manusia dalam rangka mempermudah segala macam aktivitasnya dalam berbagai aspek kehidupan, yang mana hal ini tentu menjadi kajian yang teramat penting seiring dengan perkembangan zaman. Tentunya kita memerlukan dari teori difusi inovasi. Dengan adanya teori ini, kita mudah mengetahui bagaimana kita mengadopsi suatu inovasi yang ada pada zaman sekarang ini. Dan selanjutnya, kita masuk ke materi selanjutnya, yakni teori jarum hipodermik. Di mana teori jarum hipodermik ini lebih dikenal juga dengan sebutan teori peluru. Merupakan salah satu teori komunikasi massa, khususnya teori efek media massa, yang digagas oleh Harold Laswell pada tahun 1920-an ketika menulis sebuah buku. Menurut teori jarum hipodermik, pesan digambarkan seperti sebuah peluru ajaib yang memasuki pikiran halayak dan menyuntikkan beberapa pesan khusus. Teori ini juga menjelaskan bagaimana media mengontrol apa yang halayak dilihat dan apa yang halayak didengar. Menurut teori ini, efek media massa terhadap halayak massa bersifat langsung atau tertunda di masa depan. Digunakannya istilah jarum atau peluru adalah untuk menggambarkan ketidakberdayaan halayak massa sebagai dampak adanya pendapat umum atau opini publik yang dibangun oleh media massa, sehingga menyebabkan perubahan perilaku pada halayak massa. Teori jarum hipodermik dipengaruhi oleh aliran media pada sekitaran tahun 1930-an. Menurut Berger, teori jarum hipodermik adalah mengasumsikan bahwa pesan-pesan media adalah seperti peluru yang ditembakkan dari senjata media ke dalam kepala halayak. Teori jarum hipodermik bersandar pada alasan-alasan induktif tradisional dan dilakukan melalui pengamatan untuk mendukung asumsi teori ini. Para peneliti masa itu terus melakukan usaha membentuk metode empiris untuk menguji teori-teori perilaku saat itu, diantaranya melalui berbagai metode penelitian komunikasi atau melalui berbagai jenis metode penelitian kuantitatif lainnya. Asumsi dasar, Harold Laswell mencoba untuk meneliti efek media massa dan apa yang dipikirkan oleh halayak massa yang hidup pada masa itu. Menurutnya, pada kisaran tahun 1920-an dan 1930-an, media memiliki efek yang sangat kuat, bersifat langsung dan segera terhadap halayak massa. Ia percaya bahwa halayak bersifat pasif dan rapuh. Dengan menggunakan metafora sebagai sebuah referensi, Laswell menjelaskan beberapa asumsi dengan membandingkan media dengan sebuah peluru. Asumsi teori ini berpendapat bahwa media memiliki efek terhadap halayak massa yang bersifat langsung, segera, dan sangat kuat,
Studi mengenai efek media massa yang berkembang selama tentang tahun 1920-an dan 1930-an menunjukkan bahwa teori jarum hipodermik merupakan salah satu teori yang menggambarkan efek media massa yang sangat kuat. Selanjutnya, kita masuk ke konsep dalam teori jarum hipodermik. Sebagai salah satu teori efek media massa, teori jarum hipodermik memiliki beberapa konsep yang diantaranya sebagai berikut. Di antaranya popularitas media massa dan perkembangan industri periklanan atau propaganda memiliki pengaruh terhadap halayak massa, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Pengaruh media massa bisa jadi berbahaya apabila ditujukan kepada massa pada saat bersamaan. Pesan-pesan media massa yang disuntikan kepada halayak massa dapat menimbulkan tanggapan atau respon yang dapat menyebabkan berbagai permasalahan yang dapat terjadi, serta dapat merusak aturan dan keseragaman. Teori jarum hipodermik disebut berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan temuan empiris. Hal ini didasari sifat manusia, rangsangan atau stimuli eksternal disadari untuk mendorong reaksi dan naluri dari halayak orang. Demikianlah uraian singkat mengenai teori jarum hipodermik sebagai salah satu teori komunikasi massa dan teori efek media massa, sehingga memberikan wawasan dan pengetahuan tentang teori jarum hipodermik sebagai awal teori efek media massa, khususnya dari ilmu komunikasi serta konteks komunikasi pada massa pada umumnya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila selama saya presentasi ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Karena manusia ini tempat silap dan salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.